Dalam kehidupan manusia, terdapat dua tipe individu yang seringkali kita temui, yaitu orang pintar dan orang bodoh. Namun, seringkali kita hanya memperhatikan orang pintar sebagai ancaman atau kekuatan. Padahal, orang bodoh yang tidak tahu diri bisa lebih berbahaya. Di dalam sejarah, ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa kebodohan bisa menjadi bencana yang jauh lebih besar. Kita akan membahas bagaimana kebodohan bisa menimbulkan kerusakan yang jauh lebih luas dan lebih berbahaya daripada kecerdasan itu sendiri. Kebodohan yang menghancurkan. Kebodohan dalam konteks ini merujuk pada ketidaktahuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memahami atau menilai situasi dengan tepat. Orang bodoh, atau lebih tepatnya orang yang berpikir tanpa pertimbangan yang matang, seringkali bertindak tanpa memahami konsekuensi dari tindakannya. Mereka dapat terjebak dalam ideologi atau keyakinan yang salah. Bahkan jika ideologi atau keyakinan tersebut dapat merusak banyak orang. Sebaliknya, orang pintar biasanya memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan kemampuan untuk memproses informasi dengan baik. Meskipun tidak selalu mereka menggunakan kecerdasannya untuk hal-hal yang positif. Namun, masalah muncul ketika orang bodoh memiliki posisi kekuasaan atau pengaruh yang cukup besar. Dalam konteks ini, kebodohan bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Mengingat mereka tidak dapat memproses informasi secara objektif atau memiliki kecenderungan untuk mengikuti panduan atau ideologi tertentu tanpa pertimbangan rasional. Contohnya, dalam sejarah yang sangat mengerikan, Perang Dunia I dan teori keunggulan rasial. Salah satu contoh yang jelas dari kebodohan yang menimbulkan bencana adalah Perang Dunia I. Banyak keputusan yang diambil oleh para pemimpin yang terlibat, terutama dari Kekaisaran Jerman, yang didorong oleh kebodohan, strategis dan keyakinan yang salah. Para pemimpin ini terjebak dalam kebanggaan nasional dan ideologi superioritas rasial yang tak masuk akal. Mereka tidak mampu memahami konsekuensi dari tindakan mereka, yang akhirnya menyebabkan kehancuran besar-besaran. Kepercayaan yang mendalam pada keunggulan rasial dan imperialisme mengarah pada kebijakan yang mengorbankan jutaan nyawa. Kebodohan dalam memahami dampak dari tindakan ini tidak hanya dapat menyebabkan perang yang melibatkan banyak negara, tetapi juga menciptakan ketegangan yang berlanjut hingga Perang Dunia Kedua. Hitler dan kebodohan ideologis. Tidak ada contoh yang lebih mencolok mengenai bahaya kebodohan daripada rezim Nazi di bawah Adolf Hitler. Meskipun banyak orang di bawah kepemimpinan Hitler adalah orang pintar dalam bidang tertentu, kebodohan ideologis mereka mengenai ras dan superioritas bangsa Arya menghancurkan jutaan kehidupan. Hitler dengan kebodohannya yang ekstrim menganggap bahwa keberadaan ras non-Arya adalah ancaman yang harus dibasmi.
yang mengarah pada peristiwa mengerikan seperti Holocaust. Kepemimpinan yang didasarkan pada kebodohan ideologis ini memperlihatkan bagaimana kebodohan dalam mengambil keputusan dengan penuh keyakinan dapat berbahaya bagi dunia. Meskipun ada banyak orang pintar di sekelilingnya, mereka tidak memiliki keberanian atau pengetahuan untuk menentang ideologi bodoh ini. Pemimpin-pemimpin yang tidak tahu mengelola ekonomi. Sebagai contoh berikutnya, mari kita lihat tambah kebodohan dalam pengelolaan ekonomi yang dapat merusak kehidupan jutaan orang. Pada masa-masa tertentu, pemerintah yang dipimpin oleh orang-orang dengan pemahaman ekonomi yang dangkal atau bahkan salah telah menyebabkan kehancuran ekonomi dalam skala besar. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi terencana di Uni Soviet pada era Stalin. Stalin meskipun memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dibantu oleh banyak orang terpelajar, tidak memahami dengan benar bagaimana cara ekonomi bekerja. Ia menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat terpusat dan memaksa kolektivitas pertanian yang memicu kelaparan besar-besaran. Kebodohan dalam menilai sistem ekonomi yang dibangun di atas otoritarianisme dan kolektivitisme ini menyebabkan kematian jutaan orang serta kemunduran ekonomi yang mendalam. Kebijakan perang Vietnam dan pengabaian realitas. Salah satu contoh kebodohan lainnya dalam sejarah modern adalah kebijakan Amerika dalam perang Vietnam. Ketika Presiden Lyndon B. Johnson dan pejabat pemerintah Amerika lainnya terus memaksakan kemenangan di Vietnam, mereka mengabaikan kenyataan bahwa Vietnam bukan hanya sebuah medan perang, tetapi juga sebuah perang ideologis dan kultural yang sangat berbeda dengan konteks yang dikenal oleh Amerika. Ketidaktahuan tentang dinamika sosial, politik, dan budaya Vietnam, serta ketidakmampuan untuk membaca situasi dengan bijaksana, mengarah pada salah perhitungan dalam kebijakan militer yang memperburuk perang dan menghabiskan sumber daya manusia dan materi yang sangat besar. Orang-orang pintar yang menyusun kebijakan ini, meskipun memiliki pengetahuan tentang perang, tidak mampu menilai dengan bijak kenyataan di lapangan yang berakhir dengan kegagalan besar bagi Amerika. Namun, kita tidak bisa melupakan bahwa orang pintar juga dapat menjadi sangat berbahaya jika kecerdasan mereka disalahgunakan. Orang yang memiliki kecerdasan luar biasa bisa menggunakan pengetahuan mereka untuk mengeksploitasi orang lain, menciptakan ketidakadilan, atau bahkan merusak banyak orang demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kita melihat hal ini terjadi dalam beberapa contoh sejarah, seperti pengembangan senjata pemusnah massal atau pengendalian informasi untuk kepentingan politik. Sebagai contoh, penemuan senjata nuklir oleh para ilmuwan seperti Robert Oppenheimer menunjukkan betapa besar potensi kecerdasan dalam menciptakan kehancuran. Meskipun ilmuwan ini memiliki pengetahuan luar biasa, hasil karya mereka digunakan untuk mengakhiri kehidupan banyak orang dalam perang dunia serta memicu ketegangan nuklir yang bertahan hingga kini. Pada akhirnya, kebodohan yang meluas bisa menjadi jauh lebih berbahaya daripada kecerdasan yang disalahgunakan. Kebodohan bukan hanya tentang
ketidaktahuan, tetapi tentang ketidakmampuan untuk memahami akibat dari tindakan atau keputusan yang diambil. Sejarah menunjukkan bahwa saat orang bodoh memegang kendali, mereka seringkali memimpin dunia ke dalam kehancuran yang jauh lebih besar daripada yang dapat dibayangkan oleh orang yang cerdas tetapi tidak bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengedepankan kebijaksanaan, pengetahuan yang mendalam, dan pemahaman yang baik akan situasi saat membuat keputusan. Tidak hanya kecerdasan yang diperlukan untuk memimpin, tetapi juga kecerdasan akan nampak dari setiap langkah yang diambil. Kebodohan dalam pengertian ini bisa menjadi senjata yang mematikan, sementara kecerdasan yang bijaksana adalah penentu arah kehidupan manusia ke depan. Terima kasih.